Video pagi kita kali ini membahas tentang perawatan merpati saat mengalami cuaca yang seperti cuaca hujan atau saat pergantian musim atau pancaroba ya. Selamat pagi merpati lovers, selamat beraktivitas. Video pagi kita kali ini membahas tentang perawatan merpati saat mengalami cuaca yang seperti cuaca hujan atau saat pergantian musim atau pancaroba ya. Kalau kali ini memang lebih fokusnya pembahasan tentang perawatan merpati saat cuaca sedang hujan ya. Saat cuaca penghujan seperti ini memang banyak banget kendala yang datang di kandang. Umumnya seperti itu, apalagi kalau kondisinya memang kondisi kandang itu di luar, biasanya begitu. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak untuk penonton yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Dan untuk penonton baru, jangan lupa, atau penonton yang baru menemukan channel saya, video saya, atau yang lain sebagainya, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas tadi. Di musim penghujan seperti ini, kendala yang umumnya datang di kandang biasanya yang pertama itu burung sakit. Biasanya gitu ya. Dari berbagai macam penyakit yang kita alami deh, seperti kembung pada merpati player atau bahan, lalu seperti penyakit telo yang biasa memang sering kita alami saat cuaca sedang hujan atau musim penghujan atau cuaca atau hawa sedang dingin-dinginnya. Biasanya begitu, karena memang banyak banget kendalanya, banyak banget yang curhat di kolom komentar tentang masalah itu. Minta bagaimana sistem perawatannya. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah mengobati susah dan butuh waktu yang lama. Yang pertama, teman-teman, tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk multivitamin pada merpati player atau bahan itu wajib. Maupun itu bentuknya dicampur ke dalam air minum atau langsung diloloskan ke merpati tersebut. Tapi kalau mau ringkas ya itu dimasukin ke dalam air minum, dicampur. Jadi semuanya kena rata. Jadi semuanya kedapatan vitamin. Jadi semuanya mendapatkan vitamin yang rata. Jadi nggak ada pilih kasih dari sekian banyak atau beberapa pasang merpati player atau bahan di kandang teman-teman. Kalau memang ada berbentuk kapsul atau segala jenis atau segala bentuk macamnya ya, silahkan. Yang penting untuk vitamin di musim penghujan seperti ini lebih diprioritaskan. Jadi misalkan seminggu tadinya ngasihnya 2 kali, kalau bisa dari seminggu berikan vitamin itu 3 kali. Lalu vitaminnya kalau bisa memang yang herbal. Itu wajib. Vitamin yang herbal kalau bisa. Jadi lebih mudah dicerna atau mudah diadaptasi ke tubuh si merpati. Yang berikutnya yang dilakukan, kalau kondisi seperti ini, kandang kan terkadang lembab, apalagi kalau kandangnya memang di luar. Harus rajin-rajin dibersihkan. Itu wajib banget. Sempet nggak sempet harus sempet. Jadi kondisi apapun, misalnya kita pulang kerja udah capek, walaupun kita pulang kerjanya sore, kalau mau memang kondisi merpatinya di musim penghujan seperti ini, mau tetap fit, mau tetap sehat, terhindar dari penyakit, harus dibersihkan. Kalau memang sempat tiap hari, harus disempatkan tiap hari. Karena kondisinya memang lagi nggak bagus ini. Apalagi untuk kondisi kandang yang di luar. Untuk kandang yang di dalam pun, saran saya kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus rajin-rajin membersihkan kandang. Tahap berikutnya, untuk merpati memang kalau memang gejalanya sudah menunjukkan dia sakit, dia sudah kurang fit, kalau bisa dijauhkan dari merpati yang lain. Karena
unggas ya, karena merpati ini termasuk unggas. Unggas kalau satu memang sudah terkena penyakit, apalagi kalau memang disebabkan oleh virus, biasanya itu lebih cepat menyebar daripada disebabkan oleh bakteri. Biasanya begitu. Itu lebih cepat menyebar kalau memang dia terkena virus di dalam penyakitnya, dalam kondisi dia sedang tidak fit, tidak sehat, nah itu bisa bahaya. Jadi kalau memang ada yang sakit, ada yang mulai kurang sehat, atau sudah menunjukkan ciri-ciri burung itu sudah nggak fit, udah nggak sehat, lebih baik diasingkan terlebih dahulu. Jadi prosesnya kita lebih banyak memfokuskan kepada merpati yang sedang sakit. Bukannya yang sudah sehat nggak kita fokuskan. Kita fokuskan hanya saja biar nggak tertular kepada yang masih sehat. Makannya dibedakan tempatnya, wadah minumnya pun dibedakan tempatnya. Jadi jangan dicampur, jangan dijadikan satu. Terus berikutnya, untuk teman-teman kalau yang seperti tadi kita bilang, kalau memang sudah ada yang nggak fit atau memang sudah ada sebagian beberapa ekor yang sudah tertular. Nah, kalau memang sudah tertular, untuk kandang setelah dibersihkan, itu merpatinya atau pokoknya peliharaan teman-teman lah ya, merpatinya dikeluarkan dulu, dibersihkan. Untuk pembersihan kandang, saya nggak menyarankan memakai karbol ya. Saya nggak menyarankan memakai karbol karena itu baunya nyengat. Walaupun sejam 2 jam kita biarin di kandang, kadang setengah hari pun setelah kita bersihkan pakai karbol, itu justru nyengat. Jadi merpati ini penciumannya sangat tajam ya. Itu bakalan keganggu untuk di penciuman merpati sendiri. Jadi kadang itu yang menyebabkan nanti jangan dipikir setelah kita bersihkan pakai karbol, virus atau bakteri udah hilang. Justru terkadang lewat penciuman seperti itu pun terlalu menyengat, karena karbol itu kan memang kimia ya, itu pun cukup berbahaya untuk unggas. Jadi kalau untuk saran saya biasanya memakai cairan yang bernama atau bermerek Rodalon ya. Teman-teman bisa searching Rodalon, ingat Rodalon, searching di Google, di online shop juga banyak. Cari merek cairan itu yang Rodalon ya. Bentuknya memang cairan. Kalau memang harus disemprotkan ke kandang unggas seperti saya beritahukan tadi, merpatinya kita singkirkan, lalu kita campurkan air. Di situ ada takarannya. Jadi kita ikuti aturan pakainya, takarannya. Jadi saat dikeluarkan unggasnya atau saat kita keluarkan merpati kita semprot dulu pakai cairan Rodalon itu seluruh kandang, karena itu nggak terlalu berbau seperti pakai karbol yang kita bersihkan kandang karena takut virus atau bakteri. Itu bagus banget. Di kondisi penghujan ini saya sendiri wajib pakai Rodalon itu, bukan mau promosi atau apa ya, memang itu yang saya lakukan. Jadi walaupun kondisinya lembab, dingin, atau memang mungkin kondisi kandang teman-teman di luar, dibersihkan dulu pakai cairan Rodalon antibakteri seperti itu tuh untuk hewan peliharaan itu ampuh banget. Jadi untuk penularan bakteri, virus bakteri atau virus-virus yang menyebabkan penyakit pada merpati kita biasanya terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Itu untuk perlindungan ya. Untuk perlindungan, untuk kebersihan kandang, untuk kesterilan kandang dari bakteri ataupun virus. Jadi tetap harus rajin membersihkan kandang. Jangan lupa kalau untuk Rodalon, kalau memang teman-teman memakai Rodalon, nanyanya seminggu berapa kali. Kalau saya untuk Rodalon, kalau kondisi penghujan ini paling sebulan sekali. Sebulan sekali sih saya semprot Rodalon. Cuma kalau memang kondisinya seperti musim panas, enggak, paling jarang banget saya nyemprot Rodalon ke kandang. Jangan lupa, karena itu cairannya bagus banget. Rekomendasi dari saya untuk teman-teman, itu bagus banget. Jadi di musim penghujan ini terhindar dari semua virus, bakteri, atau penyakit yang bakal menghampiri merpati kita atau calon pelayar kita atau peliharaan kita. Itu wajib banget. Yang berikutnya, sistem penjemuran. Untuk sistem penjemuran, kalau di musim penghujan seperti ini, karena kondisinya anginnya kenceng juga ya di musim penghujan seperti ini,
Teman-teman jangan pernah menjemur merpati atau player atau bahan teman-teman di atas atap rumah atau di tempat yang tinggi atau di ketinggian. Jangan pernah. Nanti malah angin itu kan bisa membawa virus ya. Takutnya dari tempat lain ke bawah. Terus memang kondisi saat penjemuran merpati lebih baik angin itu jangan sampai terlalu kencang. Tapi kalaupun memang angin itu terlalu kencang, saya sarankan menjemur merpati, mau bahan, mau piyik, mau player itu di atas tanah, atau di atas rumput, atau di atas lantai, bebas deh. Yang penting jangan di ketinggian, jangan di atap rumah, itu jangan. Terus kalau kondisi hujan seperti ini, kondisi dingin seperti ini, kan kita terkadang cuaca kadang nggak nentu, biasanya gitu. Untuk merpati yang biasanya cabut telur, biasanya kan kita mandikan. Seperti yang tadi dikatakan ya, setelah tahap-tahap yang tadi saya sebutkan, untuk penjemuran, jangan pernah dilakukan di atas atap, atau di atas genteng, atau di atas rumah. Kalau bisa penjemuran di atas tanah, di atas lantai, pokoknya di bawah. Karena untuk menghindari angin yang kencang yang bisa membawa virus atau bakteri, yang nanti justru malah burung kita yang sehat dalam kondisi yang nggak terlalu fit, itu justru bisa menyebabkan penyakit, justru mudah terserang penyakit, biasanya begitu. Yang paling utama itu pembersihan kandang dari bakteri, memakai cairan yang sudah saya beritahukan, dan sistem penjemuran yang saya beritahukan juga. Untuk sistem pakan, kalau vitamin kan sudah kita bahas tadi. Kalau pakan sih umum biasa ya. Kalau pribadi saya sendiri pagi kasih millet merah. Kalau memang mau dioplos kacang tanah cukup 2 butir atau 3 butir sebelum dijemur. Lalu untuk pakan sore biasanya cukup jagung sih. Yang penting dijaga kondisi kesehatan tubuh si merpati atau si player kita. Dan jangan lupa, bobot merpati player itu penting. Ingat ya, bobot merpati player itu penting. Jangan sampai tahu obesitas. Nanti jangan salahkan kerja si merpati player, justru malah berubah. Biasanya begitu. Jadi kondisi hujan atau kondisi penghujan begini kan kita jarang banget ke lapangan, jarang latihan, atau memang kesibukan kita kerja. Jadi dalam kondisi seperti ini, karena burung jarang bergerak, walaupun posisi cabut telur, terus hujan seharian atau gimana, terus waktu kita nggak kebagi untuk melatih merpati atau melatih player kita, biasanya kan gitu. Burung kurang gerak atau player yang biasa kurang gerak, kebanyakan mengkonsumsi makanan yang lemaknya tinggi atau kandungan proteinnya yang rendah, biasanya malah BB-nya cepat banget nambah karena memang dia kurang gerak. Beda dengan cuaca yang memang kondisi panas, bagus untuk kita ke lapangan, kita rajin ke lapangan, karena tahap penjemuran pun masih belum cukup untuk mengurangi berat badan si merpati. Jadi tolong dijaga berat badan si merpati, apalagi khusus untuk player itu harus dijaga banget. Jadi harus benar-benar stabil, harus memang dikondisikan memang berat badannya segitu untuk ukuran merpati player. Karena memang berat badan itu ada ukurannya untuk merpati player, jadi nggak sembarangan. Itu menurut saya. Jadi teman-teman, dari poin-poin yang saya berikan dari awal, dari poin-poin yang saya beritahukan dari awal, kalau bisa dirubah settingannya, yang memang masih dalam kondisi penghujan seperti ini, dalam kondisi cuaca yang dingin seperti ini, memang masih ada merpati playernya atau bahannya atau peliharaan di kandangnya yang masih sakit, yang masih kurang fit. Banyak banget soalnya. Pokoknya poin yang paling penting sudah saya sebutkan. Jangan lupa dicek kesehatan burung awal mula dari kaki burung. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Saat pagi hari, kita pegang merpati atau burung atau peliharaan kita ya, kita cek kakinya. Kalau memang kondisi kakinya masih hangat, itu masih sehat. Cuma kalau memang kondisi kakinya sudah dingin, walaupun dia nafsu makan, kondisinya sudah dingin kakinya, itu sudah menunjukkan gejala dia kurang fit. Jadi kalau kita biarkan, biasanya justru dia timbul penyakit. Bermacam-macam penyakit yang bisa dia derita karena memang kita kurang peka terhadap
fisiknya. Jadi jangan tertipu dengan, oh burung saya nafsu makan gitu, tapi kok tiba-tiba sakit. Harusnya dicek dulu. Pokoknya saran saya setiap pagi sempat waktu dicek. Walaupun dalam kondisi hujan ataupun dalam kondisi panas, cek kakinya. Kalau memang kakinya masih hangat atau masih panas, itu masih sehat. Tapi kalau memang kondisi kakinya sudah dingin saat dipegang itu sudah menunjukkan dia kurang fit. Merpati sehat itu walaupun kondisi cuaca dingin, kakinya tetap hangat di pagi hari. Walaupun di malam hari cuaca dingin, kakinya tetap hangat. Nggak ada cerita kakinya dingin. Tapi kalau memang kondisi merpati itu kurang fit, kurang sehat, walaupun kondisi cuacanya panas, kakinya tetap dingin. Itu pesan saya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman. Salam Merpati Lovers. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak.